Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Tarsina dari Prodi Manajemen, dan saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dan anatomi PT Gajah Tunggal Tbk. Latar belakang masalah. Organisasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang yang rasional dan sistematis ingin mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi merupakan kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian atau orang dalam perkumpulan dan sebagainya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi, fungsinya, dan kemana ia melapor ke dalam organisasi. Tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam perusahaan. Profil PT Gajah Tunggal Tbk. PT Gajah Tunggal Tbk didirikan pada tahun 1951. PT Gajah Tunggal Tbk memulai produksi bannya dengan ban sepeda. Sejak itu, di perusahaan tumbuh menjadi produsen ban terpadu terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan memperluas produksi dengan membuat variasi produk melalui produksi ban sepeda motor tahun 1971, diikuti oleh ban biasa untuk mobil penumpang dan komersial di tahun 1981. Awal tahun 90-an, perusahaan mulai memproduksi ban radial untuk mobil berpenumpang dan truk. Visi misi dan nilai perusahaan. Visinya adalah menjadi good corporate citizen dengan posisi keuangan yang kuat, pemimpin pasar di Indonesia, dan menjadi perusahaan produsen ban yang berkualitas dengan reputasi global. Misinya yaitu adalah menjadi produsen yang memimpin dan terpercaya sebuah portofolio produk ban yang optimal dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang unggul di saat yang sama. Terus meningkatkan ekuitas merek produk, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan memberikan profitabilitas atau hasil investasi kepada para pemegang saham serta nilai tambah untuk semua stakeholder perusahaan. Nilai perusahaannya adalah nilai perusahaan juga berpengaruh dalam kelancaran jalannya suatu struktur organisasi. PT Gajah Tunggal Tbk memiliki nilai perusahaan yang dikenal dengan sebutan GT Spirit Out, yang merupakan singkatan dari Service, Passion, Integrity, Respect, Innovation, dan Teamwork. Berikut ini adalah struktur organisasi PT Gajah Tunggal Tbk. Pembagian kerja. Proses membagi pekerjaan ke dalam pekerjaan yang relatif khusus guna mencapai keunggulan spesialisasi. Itu terlihat dari bagaimana mereka membagi tugas-tugas yang harus dikerjakan karyawannya ke dalam pekerjaan tersendiri. Contohnya pada departemen manufakturnya terdapat tire production yang pasti terdiri dari berbagai tugas-tugas yang dilakukan oleh karyawan pembuatan ban. Walaupun dibantu dengan peralatan berteknologi tinggi, tetap ada yang bertanggung jawab dalam produksinya. Dan pekerjaan yang dilakukan dengan lebih efisien secara esensi, para individu melakukan spesialisasi dalam mengerjakan bagian dari sebuah aktivitas bukan secara keseluruhan. Departementalisasi adalah dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Pelanggan dan geografis contohnya. Yang pertama itu mendepartementalisasi berdasarkan proses. Di sini juga dapat dilihat dari proses produksi ban itu sendiri. Yang kedua, pelanggan seperti pembagian penjualan produk ban sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, berdasarkan geografis atau wilayah. Rentang kendali. Jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Peran rentang kendali ini penting karena sangat menentukan banyaknya tingkatan dan manajer yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Sebagai contoh, dalam struktur organisasi yang ditampilkan tadi, terlihat bahwa di dalam struktur tersebut terdapat beberapa pembagian manajer atau direktur yang bertugas mengawasi bawahannya secara khusus sesuai dengan bidang dan divisi masing-masing.
Pelimpahan wewenang, garis wewenang yang tanpa putus membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Sebagai contoh, dalam struktur organisasi yang ditampilkan tadi terlihat bahwa di dalam struktur tersebut terdapat beberapa pembagian manajemen direktur yang bertugas mengawasi bawahannya secara khusus sesuai dengan bidang dan divisinya. Jadi kesimpulannya yaitu struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana total kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Dan untuk anatomi tersendiri adalah komponen-komponen yang penting dalam organisasi berfungsi sebagai motor organisasi. Selanjutnya yaitu saran. Dalam adanya struktur organisasi dan anatomi di dalam sebuah organisasi, maka organisasi tersebut tidak dapat dikendalikan dengan baik. Karena di sebuah organisasi itu harus memiliki spesifikasi kerja yang jelas, departementalisasi atau divisi dalam organisasi yang tepat, rantai kepemimpinan atau komando yang jelas, dan ukuran yang baik. Karena jika sebuah organisasi tidak memiliki unsur-unsur tersebut, maka tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, wajib hukumnya setiap organisasi memiliki unsur-unsur tersebut. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.